Kota ini ya, ada yang disebut dengan daerah Hollywood Street. Hollywood Streetnya adalah di mana ikut dengan famous Street of Fame, yang semua artis-artis ditaruh ada nama-namanya di jalan itu ya. Itu yang dipopulerkan. Ketika Tajak Gede tidak seindah seperti yang disebutkan. Nama artis bintang-bintang itu semua diinjak-injak di bumi. Cuma ada satu yang gak terinjak namanya. Siapa? Muhammad Ali. Petinju kita, Muhammad Ali. Namanya karena Muhammad dia gak mau ditaruh di situ. Maknanya apa? Artis-artis itu semua namanya terinjak-injak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udall, an azilla aw uzal, an adilla aw udhal, an ajhal aw yujhalu alayya. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para seluruh keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, dengan izin Allah, bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam majlis yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ma'mur atau Oman Lamprit, Kota Banda Aceh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, setelah hampir dua bulan kami tidak sempat hadir di masjid ya, sejak sebelum bulan Ramadan, dan ketika bulan Ramadan sepenuhnya, dan ini sudah hampir akhir bulan Syawal baru sempat bersua kembali. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah sehingga Allah pertemukan kita kembali. Bapak Ibu, para hadirin, kawan-kawan muda yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit sharing cerita ya, dengan sedikit pelajaran dari perjalanan yang kami lakukan dalam safari dakwah selama bulan suci Ramadan sampai awal bulan Syawal sampai hari raya, di beberapa kota besar di Amerika dan juga di Kanada. Yang ini merupakan perjalanan kami yang kedua setelah tahun lalu juga di Amerika dan di Kanada. Tapi tahun lalu yaitu wilayah East Coast, yaitu wilayah pantai timur benua Amerika, mulai dari Houston, Texas, kemudian Chicago, kemudian Atlanta dan Washington, New York, Philadelphia, sampai kemudian ke Boston, lalu lanjut ke kota Toronto di Kanada dan juga Vancouver. Nah, pada tahun ini, pada Ramadan yang lalu, kami diundang untuk mengisi kajian bulan suci Ramadan, safari bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh HB North America juga ya. Itu untuk wilayah kota-kota besar kota Amerika di pantai barat. Pantai barat itu mulai dari kota Seattle, Washington State, kemudian Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, dan Denver, Colorado. Kemudian lanjut ke kota Edmonton, Calgary, dan berhari raya terakhir di kota Vancouver, Kanada. Nah, jadi setelah 2 tahun perjalanan kami, bukan 2 tahun ya, sebenarnya tahun lalu 1 bulan lebih, tahun ini juga 1 bulan lebih,
Artinya kota-kota besar di Amerika yang mungkin pernah kita dengar, pernah kita baca baik dalam berita atau yang lainnya, setidaknya pernah kami singgahi hanya beberapa, walaupun hanya beberapa saat, beberapa waktu untuk kami lihat. Dan kami ingin sedikit sharing untuk khususnya adalah anak-anak muda kita, karena siapapun, saya pikir bahwa siapapun kita, anak-anak kita hari ini, mereka hampir semuanya paham Amerika itu apa, dan pengaruh Amerika dalam hidup itu berat dan kuat. Pengaruh Amerika dalam hidup itu kuat, khususnya adalah pengaruh secara budaya. Lalu bagaimana, saya ingin dari dalam ya, dari dalam setelah kami pergi, kami lihat, dan sedikit mungkin tidak sama dengan orang-orang Amerika yang tinggal lama di sana, tapi setidaknya sedikit apa yang kami alami, kami lihat dalam safari dan perjalanan ini, kemudian diskusi dan duduk bersama dengan orang-orang yang tinggal di Amerika sana, sedikit memberikan ya pemahaman kawan-kawan muda, bagaimana kalian memahami Amerika itu seperti apa sih? Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang saya ingin mengawali kita. Pertemuan kita kali ini adalah Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah berfirman, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Yasiru fil ardi fatakunu lahum, sehingga mereka memiliki hati yang dengan hati itu mereka berpikir, dan mereka memiliki telinga yang dengan itu mereka mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi bukan penglihatan yang buta itu, tetapi adalah ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi hati yang buta itu adalah hati yang di dalam dada. Hati yang berpikir itu bisa menjadi buta. Artinya bahwa seseorang kalaupun dia melihat sesuatu tapi hatinya nggak berfungsi, juga nggak akan bermakna apa yang dia lihat. Ya, kita ingin melihat, disuruh oleh Allah dalam berjalan di muka bumi ini berjalan dengan hati. Ada pelajaran yang kita ambil. Nggak semua yang kita lihat elok seakan-akan, lalu yang enak langsung kita makan, yang indah langsung kita nikmati, ya. Tapi hati itu memiliki, dia punya, bisa menyeleksi, melihat, menimbang, sehingga ada pelajaran yang bisa diambil, sesuatu yang bisa dipikirkan dalam kehidupan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, secara umum kami gambarkan bahwa saudara kita muslimin di Amerika itu memang secara persentase sekitar 1% lebih sedikit. 1% lebih sedikit, sekitar 4 juta lebih saudara kita muslimin di Amerika. Tapi setiap kota kita pergi, kita merasakan kehadiran orang muslimin. Itu yang perlu saya sampaikan kesan awalnya, ya. Di kota mana saja kita pergi, kita dapatkan orang muslim, dan kita dapatkan ada masjid bisa kita singgahi. Walaupun mereka hanya 1% dibandingkan dengan orang Yahudi, ya, yang 2% lebih. Orang muslimin kita rasakan ada di mana-mana kota kita pergi ada. Bahkan saya merasakan orang Indonesia sendiri di kota manapun di Amerika ada. Ya, apalagi orang muslimin dari seluruh dunia. Tapi secara persentase jumlah sangat sedikit kalau dibandingkan. Ya, hanya 1% sekitar 4 juta lebih. Ya. Nah, adapun masjid dalam survei yang dibuat pada tahun 2020 itu adalah sekitar 2.769 masjid. Itu yang terdaftar. Ada masjid-masjid yang tidak terdaftar, mungkin yang sifatnya adalah bukan masjid judulnya, tetapi adalah tempat center of community, sebuah komunitas, ada centernya, rumah, tapi kemudian dia dijadikan sebagai masjid, tapi judulnya adalah markas atau pusat komunitas-komunitas tertentu. Nah, dan di Amerika itu ada 2 organisasi Islam terbesar di Amerika, yang ini menjadi rujukan muslimin di Amerika, begitu juga di Kanada. Yang pertama adalah ada ISNA, Islamic Society, ya, North America, ISNA pakai S, ya. Kemudian ada satu lagi ICNA atau
tulisannya ICNA, Islamic Circle of North America. Dua organisasi Islam ini di Amerika ini persis seperti bahasa kita, hampir mirip ya, hampir mirip NU dengan Muhammadiyahnya lah gitu ya. Kalau di Indonesia NU dan Muhammadiyah. Kalau misalkan bulan Ramadan, kalau ISNA itu sudah tidak pakai moon sighting, mereka tidak pakai ru'yah, tapi mereka pakai hisab. Jadi bulan Ramadan kapan datang dan kemudian kapan berhari raya sudah jelas. Sedangkan kalau ICNA, yaitu pakai C, Islamic Circle, mereka lebih kepada melihat kepada ru'yah, moon sighting. Jadi besoknya belum ketahuan mau Ramadan atau belum. Nah, ini juga saya sendiri merasakan ada perbedaan ini. Nah, bagi orang Amerika saya tanya mereka di sana, mana lebih mudah bagi orang Amerika mengikuti moon sighting, yaitu ru'yah, atau mereka memakai hisab? ISNA memakai hisab, ada udah ketahuan kapan bulan suci Ramadan dan kapan hari raya, udah ketahuan jauh-jauh hari. Bagi orang Amerika dan juga tokoh-tokoh di Amerika yang kami jumpai, termasuk ulama di Amerika seperti Syekh Muhammad Joban yang merupakan ulama asal dari Indonesia yang sudah lama tinggal di Amerika, di Seattle. Beliau mengatakan, ini menurut beliau dan pengalaman tinggal di Amerika, kata beliau bahwa memakai cara hisab itu lebih memudahkan bagi mereka di Amerika. Kenapa? Karena untuk meminta libur pada pemerintah Amerika, kalau belum ketahuan kapan liburnya, nggak mungkin. Jadi minta libur. Jadi organisasi Islam di Amerika minta bahwa tahun ini kami orang Muslim libur, itu akan ada hari-hari besar kami pada tanggal ini, tanggal ini. Itu kemudian dimasukkan dalam agenda pemerintah di Amerika, sehingga nanti menterinya atau presidennya akan berkunjung membuat agenda. Karena apa? Ini loh hari-hari besar orang Islam. Udah ketahuan tanggalnya ya. Kemudian juga bagi mereka untuk sholat Idul Fitri misalkan, mereka perlu menyewa gedung. Karena nggak cukup untuk masjid yang ada itu mereka sholat Idul Fitri di situ. Sewa gedung, sewa aula. Dan gedung dan aula itu harus dipesan jauh-jauh hari. Kalau belum ketahuan tanggal berapa, besok baru ketahuan, maka mereka nggak bisa sewa gedung ya. Jadi begitu proses hidup mereka. Ini bagi mereka di sana ya. Jadi mereka merasakan dengan hisab itu ya, ketahuan dari jauh-jauh hari, memudahkan bagi saudara-saudara kita di Amerika yang hidupnya seperti itu, memudahkan sekali karena mereka harus sewa dengan harga yang sangat mahal misalkan untuk menyewa sebuah gedung. Ini pengalaman yang kami lihat. Jadi ada dua versi juga kita dapatkan di Amerika sana. Kalau ICNA itu Islamic Circle, kebanyakannya adalah saudara-saudara muslimin dari Pakistan, India dan Bangladesh, itu masuk lebih kepada melihat kepada ru'yah. Dan masjid-masjid di bawah naungan ICNA juga itu mereka sholat tarawehnya juga itu 20 rakaat. 20 rakaat. Tapi kalau di bawah ICNA itu 8 rakaat atau 11 rakaat ya. Tapi kalau juznya satu juz juga, 8 rakaat satu juz baca Al-Quran, 20 rakaat satu juz juga gitu ya. Kalau kita menyelapan korting jadi kadekoh medung menyelapan kadekoh medung jadi lebih cepat ya. Enggak, 8 tetap satu juz ya. Di sana mau sholat 8 satu juz, jadi tetap, sehingga kebanyakannya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat, kami ingin menceritakan kota yang pertama kami singgahi itu adalah kota Seattle. Sebenarnya banyak kisah cerita setiap kota yang kami pergi. Kebetulan kota ini kota-kota besar di Amerika. Yang pertama ini adalah kota Seattle. Kami singgah pertama, turun dari Jakarta ke Tokyo, Tokyo ke Seattle. Seattle ini adalah daerah Washington State. Nama Washington itu sendiri ada dua. Ada Washington DC, ibu kota Amerika. Ada satu lagi Washington State, adalah nama state-nya, nama negeri. Nah,
Kota Seattle ini tempat kami tinggal, tempat kami singgah yang pertama sekali selama 1 pekan di tempat itu. Kota ini unik dari sisi ada banyak pelajaran penting untuk mengubah pemikiran kita. Yang pertama adalah ingin kami sampaikan di sini, banyak saya dapatkan muslimin dari Indonesia yang rata-rata mereka adalah high educated profile. Jadi betul-betul orang-orang dari Indonesia yang punya profesionalitas tinggi dan juga lulusan-lulusan terbaik. Mereka bekerja di Boeing, bekerja di Google, bekerja di Microsoft. Microsoft headquarternya itu di Seattle. Google juga membuka begitu juga Amazon headquarternya itu, kantor besarnya itu di Seattle. Jadi Seattle ini jadi kota yang orang-orang pekerjaan high, tinggi-tinggi, le gaji-gaji mendung, orang cara-cara mendung, orang-orang cerdas yang mereka di sana. Yang di Boeing kebanyakannya adalah yang dulu disekolahkan, dipekerjakan oleh B.J. Habibie, yang banyak ahli-ahli penerbangan kita di perusahaan IPTN dulu, ketika IPTN ini ditutup oleh pemerintah sehingga mereka banyak diambil oleh Boeing, bekerja sampai hari ini. Dan saya dapatkan bahwa mereka di sana nggak pekerja biasa, tapi di kepala-kepala unit bidang yang sangat penting. Salah satunya adalah tempat saya tinggal itu dengan Pak Tony. Pak Tony ini kerja di Boeing itu, kerja beliau adalah bertanggung jawab terhadap setiap kesalahan yang didapatkan dalam pembuatan pesawat, yang kalau itu tidak beliau buat rumusan bagaimana memperbaikinya, pesawat itu akan rugi, Boeing itu akan rugi. Jadi beliau itu yang memberikan rumus, salah taruh baut saja itu harus diperbaiki dengan keputusan beliau. Ya, kan Mbak kerja ngejar lo yang salah. Kalau sembarangan dibuat, itu pesawat bisa jatuh nanti. Sedikit 1 mili saja salah mereka buat, itu pesawat bisa jatuh. Beliau tanggung jawabnya itu, sehingga Boeing susah sekali melepaskan beliau. Tapi beliau tahun yang lalu retire, minta izin untuk tidak kerja lagi, hanya untuk full untuk masjid. Ya, beliau cerita bagaimana kisah kerja di Boeing yang sangat luar biasa. Yang beliau menjadi orang besar di Boeing. Nah, jadi kemudian juga di bagian-bagian lain, perempuan-perempuan dari Indonesia bekerja juga di Boeing menjadi kepala-kepala unit. Jadi dihargai orang-orang yang memiliki kecerdasan di perusahaan itu dan dari berbagai belahan dunia. Jadi orang-orang cara ya dari Indonesia, dari tempat kita yang enggak terpakai di negeri kita karena pemerintah enggak mampu mengakomodir mereka, yang dipakai oleh negeri orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ya kemudian begitu juga ada orang kita Indonesia yang bekerja di Microsoft. Salah satunya adalah seorang doktor computer science. Ayahanda beliau itu asal usulnya dari Aceh. Itu memang doktor di bidang computer science yang bekerja di Microsoft. Banyak diskusi panjang saya dengan beliau. Saya ingin kasih tahu pada kawan-kawan bahwa ke depan ini itu semua bicara masalah AI. Jadi saya berkunjung ke Google juga, begitu juga ke Microsoft. Google dengan Microsoft semuanya proyek besar mereka ke depan adalah masalah AI, intelijensia, artificial intelligence. Dunia ke depan ke situ. Jadi kita yang nggak paham tentang masalah kecerdasan buatan, gagap buku, hana mau tahu. Ini dunia teknologi ke depan ke situ. Maka kawan-kawan yang hari ini kalian sudah mulai lihat, buat skripsi kah, buat tugas kuliah dalam 1 menit siap, karena artificial intelligence. Perusahaan-perusahaan besar ini, Google, Microsoft, Nvidia juga, itu semua arah mereka itu adalah bekerja mengembangkan artificial intelligence. Bagaimana ini semua mengatur kehidupan kita. Jadi kita nyonyo yang hana mufung mu komputer long, hana mu hoja tengok. Ya, begitu juga kawan-kawan muda kalian nih masuk ke dunia itu. Pendidikan kita juga berubah total. Gara-gara AI ini, teknologi AI. Saya dikasih tahu sama salah seorang
pekerja Google kita, di staff Google asal dari Indonesia, yang dia bertanggung jawab tentang Play Store. Play Store itu tanggung jawab dia. Punya karyawan yang banyak, dimasukkan saya ke tempat itu, ke tempat kerja, tapi saya nggak boleh foto tempat kerja mereka. Tapi saya bisa masuk gara-gara tanggung jawab daripada ini, karena sebagai kepala bidang di bidang itu. Saya mendapatkan di Google itu yang kerja itu adalah seumuran anak-anak kita ini. Ada yang masih kuliah atau fresh graduate kerja di situ. Kebanyakannya muda-muda yang agak paten-paten becut ke hanale. Umur 50 tahun hana ketemu. Yang muda-muda menduk. Saya tanya, kenapa banyak anak-anak muda yang kerja ini? Karena yang mampu untuk memikirkan solusi yang terbaru itu anak-anak muda hari ini. Yang baru-baru lulusan, yang pikiran menurut kami, kata kawan ini, menurut saya itu gila ide itu, tapi menurut dia itu benar. Kami cek, kami coba, betul dia. Jadi yang punya ide-ide bagus itu anak-anak muda. Google, kata beliau, Ustadz kerja di Google ribuan masalah setiap hari, Ustadz. Jadi pusingnya luar biasa. Kalau tidak ada ide-ide yang bagus, yang nggak masuk akal kadang menurut kita, kalau nggak ada orang berpikir cerdas, kita nggak akan mampu survive. Karena apa? Berkompetisi setiap perusahaan-perusahaan ini. Anak muda itu menjadi betul-betul menjadi tumpuan bagi mereka. Nah, di Google begitu juga di Microsoft. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan masyarakat di Seattle? Ini saya dikasih tahu. Seattle itu termasuk kota yang mahal, sewa rumah mahal, biaya hidup mahal. Mahalnya kenapa? Gara-gara perusahaan besar-besar ini yang bercokol di Seattle itu. Akhirnya orang pribumi Seattle nggak mampu tinggal di kota Seattle. Jadi mereka minggir tinggal di kota-kota kecil. Kenapa? Hidup di Seattle namanya. Jadi siapa yang hidup di Seattle? Orang-orang yang impor dari luar. Google perlu mengimpor orang-orang hebat dari luar. Kebanyakannya dari Cina dan dari India. Pekerja di Google Cina dan India. Microsoft juga begitu. Bahkan CEO Microsoft itu adalah orang India. CEO Microsoft orang India hari ini. Kan awak Amerika, kan awak India. Kenapa? Mau tidak mau yang paling cerdas. Jadi hanya pakai eras ini. Maka yang kerja di sana kota itu tinggal orang-orang yang lepeng le gaji, akhirnya pribumi tersingkirkan. Mungkin kita berpikir ya, ini mengubah pola pikir kita. Kalau seandainya perusahaan besar ipugot bagdanyo dino, maka bagdanyo akan makmur. Perusahaan-perusahaan besar, kita kerja di perusahaan besar. Tunggu dulu. Kalau ada perusahaan-perusahaan besar di kota kita, pertanyaannya, mampu tidak orang pribumi berkompetisi untuk menghidupkan perusahaan itu kalau pendidikannya rendah? Menyahana payah daplong denyo, takubah kota Banda Aceh nyo payah daplong lain. Persis lagi kota Seattle. Kota Seattle ditinggali oleh orang-orang luar yang mampu menghidupkan perusahaan besar itu. Perusahaan besar kalau nggak mengimpor orang-orang cerdas, dia akan tutup. Terpaksa impor orang cerdas, kasih gaji banyak, orang pribumi hana je dah mendem. Jadi alih orang Amerika hana itu keun mendem. Buya krung dedang-dang, buya tamu berateki, mah hana itu keun karena orang Aceh yang keun lagi. Tapi kejadian di kota Seattle mana? Ya. Jadi dunianya kompetisi begitu. Jangan pikir bahwa ketika perusahaan besar masuk ke negeri kita di sebuah kota kita akan lerateki ke kedanya. Kalau tingkat pendidikan kita belum mampu bersaing, kita sendiri akan terdepak keluar. Itu kejadian di Seattle. Ya, disebutkan, dikatakan oleh saudara kita di sana. Nah, saudara kita di sana muslimin bagus, orang-orang insinyur dari perusahaan-perusahaan besar ini, mereka ada membuat Indonesian Muslim Society, IMCA namanya. Mereka buat masjid khusus. Ini suatu karya daripada saudara-saudara kita di Seattle ini, karya buat masjid khusus, yang masjid itu masjid Indonesia terbuka bagi siapapun. Nah, kami selama 1 pekan adalah di masjid tersebut. Nah, ini salah satu usaha daripada dakwah saudara kita di sana.
dan kami mendapatkan bahwa alhamdulillah permasalahan sosial di antara mereka bagus, tidak ada permasalahan yang terjadi yang secara rumit karena mereka memiliki pendidikan yang bagus dibandingkan dengan di tempat-tempat yang lain gitu. Kemudian kami sedikit bicara tentang kota yang selanjutnya. Mungkin kalau terlalu banyak kota Seattle nanti nggak sempat saya cerita yang lain. Itu adalah kota Los Angeles. Los Angeles saya ingin ceritakan apa Ustadz Los Angeles ya. Kita kawan-kawan muda tahu Los Angeles itu adalah kota metropolitan besar di Amerika dan terkenal dengan Hollywoodnya. Saya bukan pecinta film Hollywood, tapi nggak begitu banyak tahu cerita tentang Hollywood ya. Tapi saya melihat nyata sendiri di kota Hollywood itu seperti apa. Bahwa Hollywood terkenal dengan film, ya, orang pergi ke Los Angeles, Amerika merasa bahwa Hollywood sudah sangat luar biasa. Tapi saya menyaksikan sendiri bahwa kota Hollywood itu atau kota Los Angeles itu kota yang macet. Orang yang tinggal di Los Angeles sendiri tidak suka tinggal di Los Angeles karena kota macet. Kemudian kotanya juga bukan kota yang cantik. Jauh beda dengan kota-kota yang lain. Hana laga wate takalon. Ya, suasananya juga kota ini ya, ada yang disebut dengan daerah Hollywood Street. Hollywood Streetnya adalah di mana ikut dengan famous Street of Fame yang semua artis-artis ditaruh ada nama-namanya di jalan itu ya. Itu yang dipopulerkan. Ketika tajak gede tidak seindah seperti yang disebutkan. Nama artis bintang-bintang itu semua diinjak-injak di bumi. Cuma ada satu yang gak terinjak namanya. Siapa? Muhammad Ali. Petinju kita, Muhammad Ali. Namanya karena Muhammad dia gak mau ditaruh di situ. Maknanya apa? Artis-artis itu semua namanya terinjak-injak. Ya, tidak ada artinya di bumi, terinjak di tanah. Saudara kita muslimin Indonesia di Los Angeles ini rame dengan berbagai macam profesi dari yang high sampai yang rendah. Ya. Dan kita umat Islam Indonesia memiliki satu masjid di Los Angeles namanya adalah Masjid At-Tahir yang dibeli oleh keluarga Erick Thohir. Masjid ini adalah berada di daerah yang namanya dengan yaitu Korean Town ya. Ini gereja lama sudah seabad lebih umurnya dibeli oleh muslimin Indonesia ya, lalu dijadikan sebagai masjid. Bayangkan gereja lama sudah nggak terpakai lagi ya, tapi bangunan bersejarah di Los Angeles berhasil dibeli oleh saudara kita. Gerejanya besar sehingga masjid itu dibagi dua, saking besarnya dibagi dua, satu untuk masjid, satu lagi untuk ruang pertemuan ya. Rame saudara kita muslimin yang sholat di tempat ini. Los Angeles terkenal dengan dua universitas, yang itu adalah UCLA, UCLA ya, UCLA dan University of USC ya, University of Southern California. Dua universitas ini terkenal di dunia. Antara UCLA ini bahkan nomor 1 dengan Berkeley nomor 2 kadang-kadang. Nah, saya ingin sampaikan apa? Dari sisi kota, ini adalah kota culture budaya dunia, Hollywoodnya. Oke? Tempat di mana artis-artis tinggal paling banyak di Amerika, orang-orang kaya tinggal di Beverly Hills. Tapi apa yang terjadi dengan kota ini yang jarang kita tahu? Kota ini adalah kota gangsternya Amerika. Ya. Los Angeles kota gangs Amerika. Paling banyak geng itu adalah di kota ini. Ada sekitar 450 kelompok geng yang anggotanya sampai 45.000 lebih. Dan geng itu di kota artis, kota culture budaya Amerika dipopulerkan ke gedanya, tapi kotanya kota geng. Masalah geng ini langsung kami rasakan sendiri. Dan ini nggak masuk dalam berita. Syukur nggak masuk dalam berita. Hampir diberitakan di TV One pada saat itu. Tapi saya katakan ini karena sudah terjadi. Saya sampaikan. Ketika kami, takdir Allah, ketika kami singgah di masjid At-Tahir selama 5 hari,
Kami di situ di kota Los Angeles ya. Pada hari ketiga setelah buka puasa ada upaya penembakan di masjid. Yang punya kejadian kapal Bantabuh Indonesia ketahuan. Tapi saya kasih tahu ini. Ada kisah kejadian upaya penembakan di masjid. Ya, saya setelah buka puasa mau siap-siap untuk sholat isya, ya, wudu, tiba-tiba saya dengar ribut di luar. Saya tanya, ada apa? Ini ada apa namanya? Ya, Ustaz nggak usah keluar, ada upaya penembakan, ada orang yang masuk gitu, ya. Setelah itu tak lama kemudian polisi datang. Polisi langsung, memang anak kira polisi itu, kan lagi polisi India, kata selesai barunya, langsung cepat sampai ya. Nah, ketika itu diperiksa semua kamera dan yang lainnya, dapat kesimpulannya siapa yang datang ini? Yang datang membawa senjata menembak itu adalah geng yang ada di Korean Town. Kenapa? Ada sedang terjadi apa namanya ribut antara dua geng di tempat itu. Mereka sedang mencari lawannya. Di masjid nggak boleh orang hisap rokok setelah sholat dan setelah buka puasa. Ada mahasiswa datang buka puasa di masjid. Kak biasa kita nyuruh buka puasa gimana? Ya ada kena rokok tiba aja. Ya. Tapi di area masjid nggak boleh hisap rokok. Mereka akhirnya hisap rokok di luar masjid, di jalan. Bagi orang Amerika yang ngerokok di jalan dong menan, nyan geng ya. Nyan geng ya. Isa rokok dia nyan geng ya. Ipikir ni awak geng yang nyo tengah janyo, nyan lawan dia nyan. Muijak ditakat dengan bunga bude, cepat-cepat mereka lari ke dalam masjid. Ketika lari ke dalam masjid, mereka tahu, oh ini tempat komunitas, enggak, jadi mereka tembak. Ya, ini berarti ini bukan orang geng ya. Saya merasakan langsung pada saat itu, wah ini betul kota gangster ini. Makanya untuk di sana supaya aman Ustaz kata mereka, kalau jalan-jalan nggak usah bergaya-gaya geng gitu, gaya sok preman gitu, pakai rupiah, pakai baju lagi Amerika, nyampe inan. Punya baju Ustaz, pakai baju Ustaz aja. Ya, punya baju koko, pakai baju koko, nampak kita beda. Itu aman. Kenapa? Nggak dianggap itu geng tertentu. Tapi kalau pakai baju tertentu dengan model-model kaos, mau pakai ada tengkorak dan yang lainnya, habis tu. Dipikirnya lawan geng je. Ambek gaya-gaya aja. Tapi punya pakai rupiah aja. Oh ini bukan geng, ini orang aman ini. Itu di kota Los Angeles, paling banyak gangster di sana. Bayangkan ya. Pendidikan nomor 1 UCLA, tapi dari sisi kota masyarakatnya kota geng. Paradok. Di Los Angeles kota budaya, kota yang indah, kemudian banyak artisnya, kemudian pendidikannya juga ada UCLA di sana ya, yang nomor 1 di Amerika. Tapi kotanya kota gangster. Gimana terjemahkannya? Paradok, ya kan? Nah, begitulah yang kita dapatkan kejadiannya. Nah, dan kalau saudara-saudara kita muslimin di sana menyebutkan bahwa kalaulah mau main ke Amerika, jangan pergi. Kalau mau ke Los Angeles ke Amerika, enggak usah pergi ke Los Angeles untuk melihat-lihat itu, enggak usah pergilah. Hanapu yang tayong-galan. Ya. Hanapu yang tayong-galan. Oh, mau lihat apa, mau merasakan bagaimana Hollywood. Hollywood itu yang ada hanya tulisan Hollywood. Selebih daripada itu mau dilihat apa? Enggak ada yang, menurut saya, enggak ada sesuatu yang pasti dipopulerkan di tempat kita. Jadi banyak kita kadang tertipu melihat bahwa oh indahnya kota karena dipopulerkan, tapi pada dasarnya enggak seperti itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi tidak seperti yang kita lihat bahwa seakan-akan sesuatu yang sudah dipopulerkan sudah pasti itu akan selalu indah. Tidak seperti itu adanya. Kami langsung mendapatkan konfirmasi dari orang-orang yang tinggal di sana. Nah, jadi saya ingin akhiri pertemuan kita pada kali ini adalah dengan sebuah makalah daripada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyampaikan sebuah makalah, sebuah kata-kata yang bagus dalam hal ini untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kata beliau adalah al-maghlub
muwalli'un abadan biqtida' bil ghalib fi syi'ari wa zayyihi wa nahlatihi wa sairi ahwali wa awaidihi. Orang yang kalah secara budaya, mereka akan selalu ingin mengikuti orang-orang yang lebih menang, unggul secara budayanya di dalam berpakaian, dalam keyakinan dan semua adat istiadat mereka. Ibnu Khaldun mengatakan orang-orang yang kita kalau kalah secara budaya, kita akan terpengaruhi dengan budaya orang lain yang kita anggap itu lebih baik seakan dari kita. Tapi belum tentu orang itu lebih bahagia daripada kita, belum tentu. Belum tentu orang itu lebih bahagia daripada kita. Pada pertemuan yang akan datang saya akan sampaikan permasalahan problem-problem yang dihadapi yang menyebabkan sesuatu masalah dalam kehidupan orang-orang yang tinggal di sana, supaya berimbang kita paham bagaimana kondisi kehidupan di sana. Saya ingin sampaikan supaya anak muda enggak kena fitnah seakan punya Amerika habis cerita. Katuh Amerika aja kah? Oh, luar biasa dona. Emang itu man. Ya. Tidak sampai seperti itu. Saya ingin sampaikan supaya berimbang, supaya anak muda kita tidak mudah terpengaruhi dengan budaya-budaya Amerika yang tidak bernafas Islami. Tapi yang budaya yang baik-baik, mari kita ambil. Akan kita sampaikan secara berimbang. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.